Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini pembelajaran fisika kita masih membahas tentang vektor. Namun untuk hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara menentukan arah pada vektor dan juga penjumlahan vektor tapi dengan metode atau cara analitis. Kalau kemarin kan kalian sudah mengenal penjumlahan vektor dengan metode poligon dan jajar genjang. Nah, kemudian hari ini kita akan mencoba untuk menggunakan metode analitis ini untuk menjumlahkan vektor. Pertama, arah resultan vektor. Misalkan diketahui dua vektor membentuk sudut theta satu sama lain seperti yang digambar ya, antara A dan B sudutnya theta. Kemudian besar resultan dari kedua vektor tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Kalian juga sudah bisa menggambarnya kemarin. Ini dengan metode jajar genjang. Nah, bagaimana caranya menentukan arah resultan terhadap salah satu vektor penyusunnya? Kita misalkan ada sudut beta. Sudut beta ini adalah sudut yang dibentuk antara resultan dengan vektor B. Kemudian ada sudut alfa, sudut antara resultan dengan vektor A. Nah, untuk menentukannya kita bisa gunakan persamaan sinus atau sinus, yaitu R per sin theta sama dengan A per sin beta sama dengan B per sin alfa. Ini ada 3 persamaan, tapi kita bisa menggunakan 2 saja di antaranya nanti sesuai kebutuhan yang mau kita cari itu sudut yang mana gitu ya. Ini untuk keterangannya, untuk masing-masing besarannya. Berikutnya, pengenalan trigonometri. Nah, trigonometri ini sebenarnya dipakai untuk menentukan sudut ataupun sisi pada segitiga. Nah, di sini ada segitiga siku-siku, sisinya X, Y, dan R. Besarnya R ini adalah akar X kuadrat plus Y kuadrat. Pasti kalian sudah tidak asing lagi untuk rumus yang ini. Nah, misalkan di sini ada sudut theta antara X dengan R-nya. Nah, di trigonometri ini kita mengenal ada yang namanya sinus, kosinus, dan tangen. Nah, sinus, kosinus, dan tangen ini seperti apa besarnya atau menentukannya? Nah, ini sin theta itu adalah Y per R atau depan sudut per sisi miring. Ini ya, depannya sudut kan Y, sisi miringnya R. Jadi Y per R. Kemudian cos theta X per R atau samping sudut per sisi miring. Terakhir ada tan theta atau tangen theta. Tangen theta ini adalah sin theta per cos theta. Kalau kita masukkan Y per X per R itu nanti hasil akhirnya adalah Y per X, atau tan theta ini bisa juga dituliskan sebagai depan sudut per samping sudut. Jadi ini tidak selalu gini ya, besarnya tidak selalu posisi X, Y dengan R, mungkin simbolnya bisa berubah, tapi yang pasti yang perlu kalian tekankan atau pahami itu yang ini, yang kanan, bahwa sin theta itu adalah depan sudut per sisi miring, cos theta ini adalah samping sudut per sisi miring, tangen theta adalah depan sudut per samping sudut. Jadi melihat situasi dan kondisinya atau posisi sudutnya seperti apa gitu. Nah, untuk mengingatnya bisa menggunakan ini. Sin demi cos sami tan desa. Sin depan per miring, cos samping per miring, tan depan per samping. Oke, nah yang akan kita pakai untuk penguraian vektor nanti itu yang bawah, yang kotak biru ini. Kan tadi di atas sudah ada persamaan sin theta itu apa, Y per R gitu kan. Nah, berarti kalau kita mau mencari Y itu kan berarti sama dengan R kali sin theta. Kemudian X sama dengan R kali cos theta. Nah, ini tabel besar atau nilai sin konstan dari sudut-sudut istimewa. Sudut istimewa itu apa saja? Ada 0 derajat, 30 derajat, 37 derajat, 45 derajat,
53 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Cara membacanya bisa ya, misalkan mau cari sin 30, berarti kita ke kolom yang sin theta, kemudian dicari yang lurusnya 30 derajat. Oh, berarti sin 30 sama dengan setengah, dan seterusnya. Nah, sekarang kita coba untuk menguraikan vektor ke arah sumbu X dan sumbu Y serta menentukan berapa besarnya dari vektor yang sudah diuraikan itu tadi. Dan di sini ada sumbu X dan sumbu Y, kemudian kita berikan vektor F. Vektor F membentuk sudut sebesar beta terhadap sumbu X. Nah, caranya untuk menguraikannya kita tarik garis putus-putus dari ujungnya, dari kepala vektor itu ke arah sumbu X dan ke arah sumbu Y. Nah, besarnya Fx dan Fy seperti yang dilihat di situ yang digambar panah warna biru itu adalah panjangnya hasil penguraian Fx dengan Fy. Kalau Fy-nya kita geserkan ke kanan, maka Fx, Fy, dan F membentuk suatu segitiga gitu kan. Nah, cara mencari Fx-nya gimana? Fx terdapat di samping sudut. Nah, berarti kita pakai cos. Cos tadi kan samping bermiring. Berarti cos beta itu sama dengan Fx per F. Nah, berarti Fx-nya itu sama dengan F kali cos beta. Kemudian yang Fy itu di depan sudut. Berarti kita pakai sin. Sin beta sama dengan Fy per F. Berarti Fy sama dengan F kali sin beta. Nah, tadi itu baru cara menguraikan vektor dan menentukan panjangnya hasil penguraian vektor. Nah, sekarang kita manfaatkan penguraian vektor itu untuk menjumlahkan resultan vektor-vektor dengan metode analitik. Di sini ada 3 vektor A, B, dan C, besarnya diketahui, A-nya 10 meter, B-nya 8 meter, dan C-nya 6 meter. Bagaimana cara menentukan resultannya? Yang pertama, langkahnya, gabungkan titik tangkap ketiga vektor ke dalam satu titik pada sumbu koordinat X, Y, kemudian uraikan terhadap sumbu X dan Y. Nah, di sini sumbu X dan Y kita masukkan vektor A-nya, berarti dia searah sumbu X positif. Kemudian yang B, vektor B membentuk sudut 60 derajat terhadap sumbu X, dan vektor C membentuk sudut 45 derajat dengan sumbu Y positif. Kemudian kita uraikan yang B dan C karena mereka yang membentuk sudut terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, kita ketahui di sini besar Bx dan By, kemudian yang ini Cx dan Cy. Nah, besarnya sesuai yang tadi, vektor A, karena A hanya ada di sumbu X, berarti nilai AY-nya sama dengan 0, karena A sin 0, sin 0 sama dengan 0, cos 0 sama dengan 1, berarti nilai AX-nya itu sama dengan A, yaitu 10 meter. Kemudian yang B, BX itu sudut 60 derajat kan di sampingnya, berarti kita pakai cos. Nah, berarti BX itu B cos theta atau 8 cos 60, berarti 4 meter. Yang BY-nya itu pakai sin, berarti B sin 60 sama dengan 4 akar 3. Yang terakhir CX. CX itu dia di depan sudut, berarti kita pakai sin. 6 sin 45, sin 45 tadi akar 2 per 2. Nah, maka besarnya CX 3 akar 2, yang CY-nya karena yang 145 cos 45 juga akar 2 per 2, maka besarnya sama CX dan CY, yaitu 3 akar 2 meter. Langkah kedua, tentukan jumlah vektor pada masing-masing sumbunya. Kan tadi sudah diuraikan yang arah sumbu X dan sumbu Y. Nah, sekarang kita cari jumlahnya pada sumbu X. Terlebih dahulu di arah sumbu X kan A-nya ke kanan, BX juga ke kanan, berarti positif. Nah, CX-nya karena ke kiri berarti min, negatif. Terus dimasukkan yang tadi angkanya sudah ketemu, berarti 10 tambah 4
min 3 akar 2. Ternyata hasilnya adalah 9,76 meter. Kemudian yang arah sumbu Y itu ada BY dan CY. BY-nya ke atas berarti positif, CY ke bawah berarti negatif. Nah, besarnya tadi 4 akar 3 min 3 akar 2, yaitu 2,68 meter. Kemudian langkah ketiga, resultan akhirnya setelah kita jabarkan atau setelah kita jumlahkan per masing-masing sumbu, kemudian kita cari resultannya dengan menggunakan rumus resultan dua vektor yang kemarin sudah kita pelajari, tapi sudutnya 90 derajat. Karena kan, nah yang ini kita sudah gambarkan sigma fx dan sigma fy kan membentuk sudut 90 derajat, berarti kita pakai cosnya nanti cos 90 derajat untuk menentukan resultan total. Kita gunakan rumus yang ini, cos 90 sama dengan 0, berarti tinggal resultannya itu adalah sigma fx kuadrat ditambah sigma fy kuadrat. Dimasukkan, kita peroleh dari yang tadi 9,76 kuadrat ditambah 2,68 kuadrat, hasilnya adalah akar 102,44, yaitu 10,12 meter. Ini untuk besar resultannya. Nah, berikutnya bagaimana cara menentukan arah dari resultan vektor tersebut? Ya, yang gambar R itu. Nah, misalkan sudutnya kita mau cari theta, itu sudut antara resultan dengan sigma fx atau terhadap sumbu x-nya. Nah, berarti kita arahnya nanti cari theta-nya. Ini ya, kita misalkan tadi theta adalah sudut antara resultan vektor terhadap sigma fx. Untuk menentukan theta-nya bisa menggunakan aturan tangen. Sebenarnya bisa juga sin atau cos, terserah ya, tapi untuk yang contoh ini kita pakai tangen. Tangen theta tadi depan per samping, berarti sigma fy per sigma fx. Ini tangen theta sigma fy per sigma fx dimasukkan. Oh iya, untuk mencari sudutnya berarti kan kita inversekan atau tan pangkat min 1 dari sigma fy per sigma fx. Ini bacanya inverse tangen dari gitu ya. Terus kita masukkan dan diketahui tadi, berarti tangen theta adalah 2,68 per 9,76, yaitu 0,27, berarti sudutnya adalah inverse tangen dari 0,27, yaitu 15,35 derajat. Nah, berarti arah resultannya dari 3 vektor tadi itu membentuk sudut 15,35 derajat terhadap sumbu X positif. Contoh soal untuk yang arah resultan tadi, yang materi awal tadi, dua buah vektor masing-masing besarnya ada 3 Newton dan 5 Newton. Kedua vektor tersebut berada pada satu titik tangkap dan membentuk sudut 60 derajat. Maka tentukan resultan kedua vektor dan arahnya. Yang diketahui ada gaya F1, F2, kemudian tetanya sudut antara kedua vektor. Terus yang ditanyakan itu ya resultan dan arah resultannya terhadap vektor F1. Nah, untuk mencari besar resultannya kita bisa menggunakan rumus yang ini. Kita masukkan besarannya yang diketahui 3 kuadrat tambah 5 kuadrat ditambah 2 kali 3 kali 5 cos 60. Cos 60 setengah, berarti dimasukkan, ternyata ketemu hasil akhirnya besarnya adalah 7 Newton untuk besar resultannya. Nah, sekarang arahnya kita bisa menggunakan persamaan sinus yang tadi. Kan gambarnya seperti ini, F1, F2, dan R. Sudut antara F1, F2-nya 60 derajat. Kemudian kita misalkan di sini sudut beta. Sudut beta itu sudut antara resultan terhadap vektor F1 gitu ya. Berarti kita cari
sudut betanya. Berarti R per sin theta sama dengan F2 per sin beta. Nah, dimasukkan R-nya tadi 7, tetanya 60, terus F2-nya 5. Dan sin 60 adalah akar 3/2. Kita kalikan silang, ketemu 7 sin beta sama dengan 5 akar 3/2. Nah, berarti sin betanya ketemu 0,618. Nah, betanya berarti inverse sin dari 0,618, yaitu 38,2 derajat. Jadi besar resultan vektornya adalah 7 Newton dan membentuk sudut sebesar 38,2 derajat terhadap vektor F1. Oke, sekian untuk materi hari ini. Selanjutnya bisa mengerjakan soal latihan di halaman terakhir modul vektor 2.2. Kemudian nanti hasilnya seperti biasa dikumpulkan di Google Classroom. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.